Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah menyelesaikan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, bersifat wujud dalam artian dia ada. Dan yang kedua, Allah bersifat qidam, dia dahulu sebelum apapun juga. Kemudian kita juga membahas tentang keberadaan Allah. Wujud Allah itu kekal, selama-lamanya baqa. Yang tidak kekal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman dalam surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah. Pada hari kiamat nanti semua akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah yang disembah ini, yang ada ini, yang abadi ini, lebih dahulu dari apapun juga di alam wujud ini, ternyata dia berbeda dengan apapun juga yang berusaha kita imajinasikan. Satu-satunya agama yang melarang Tuhan diekspresikan dalam wujud manusia itu cuma Islam. Betul gak? Semua agama selain Islam pasti ada wujudnya gitu. Kadang-kadang dalam bentuk sapi di Bengal, India. Kadang-kadang dalam bentuk orang keriting sebagai Buddha. Kadang-kadang sebagai Hindu, kadang-kadang sebagai sosok manusia yang disebut dengan anak Tuhan, mama Tuhan, dan Roh Kudus. Begitulah manusia berusaha mendescribe, menggambarkan Tuhan itu ada gambarannya, sosoknya begitu. Islam nggak bisa. Salah satu karakter Allah mukhalafatuhu lil hawadits, dan itu sifat Allah yang keempat, berbeda dengan apapun juga yang berusaha kita bayangkan tentang Tuhan. Kalau Anda belum puas, kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan Ibnu Abbas mengatakan ketika membaca ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari itu, maksudnya setelah manusia masuk ke dalam surga, yang masuk neraka. Yang masuk surga ini wajahnya berseri-seri, Bapak-bapak. Apa sebabnya? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak mungkin bisa kita lihat di sini kini, tapi nanti di akhirat kenikmatan di atas kenikmatan surgawi itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kadang-kadang terbesit di benak kita bisikan setan, oh Allah tuh keriting, auzubillah. Allah tuh bertangan dua, auzubillah. Allah tuh ada betisnya, auzubillah. Allah bukan itu semua. Nanti hari kiamat kita akan membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wujudnya. Kemudian sifat Allah yang lain adalah qiyamuhu binafsihi, dia mandiri, dia berdikari, tidak perlu kepada makhluknya. Sebagai contoh, kita tidak mungkin dipanggil seorang ayah kalau tidak ada anak, kalau tidak ada istri yang memanggil kita ayah, bapak, abi gitu ya. Pak Lurah dan Pak Camat tidak akan pernah dipanggil dengan Lurah dan Camat kalau tidak ada orang yang melantiknya. Artinya, makhluk memerlukan pihak lain untuk menyebut siapa dirinya, gitu. Botol airnya akan tumpah kalau tidak ada tutupnya. Air tidak bisa ditaruh dalam botol kalau tidak ada botolnya. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dia tetap Allah. Walaupun satu jagat tidak ada yang memanggil dia sebagai Tuhan. Walaupun satu jagat tidak ada yang sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tetap Allah.
Allah nggak perlu sholat kita, jadi rahimakumullah. Terus Ustadz, kenapa kita tetap sholat? Ya karena yang memerlukan sholat itu bukan Allah. Kalau disebut saja memerlukan, itu makhluk. Tapi kenapa kita sholat? Karena kita taat sama Allah, titik. Dan karena sholat itu pentingnya buat kita sendiri. Allah yang bilang, innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan mungkar. Kepada Allah, bukan buat kita semua. Jadi, sholat yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, sebentar lagi kita puasa dalam hitungan hari yang kita lakukan, itu untuk kita sendiri. Apa kata Nabi dalam hadis yang dhaif? Sumu tafsihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Kan bukan berpuasalah kalian, maka Allah memerlukan puasa kalian. Kan enggak gitu hadisnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita, ketaatan kita, kembalinya kepada kita. Allah tidak memerlukan kepada ketaatan itu. Tapi dia menyuruh kita untuk taat. Itu saja. Jadi kita menyembah Allah karena dia yang suruh. Bukan karena dia yang memerlukan kepada ketaatan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Ini maksud dari sifat Allah, qiyamuhu binafsihi. Allah berdikari, tidak memerlukan siapapun dan apapun juga. Sifat Allah yang keenam, saya masih mengulas beberapa pertemuan yang lalu, temanya ini wahdaniyah. Allah itu esa. Allah itu tunggal. Dia tidak kosong, dia tidak dua, tapi dia esa, satu. Esa itu, coba apa artinya? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Esa, gitu ya. Pernah ada kita berpikir, kenapa ahad? Bukan qul huwallahu wahid. Wahid itu kan satu. Wahid, dua, itsnain, gitu. Kenapa ahad? Karena kalau wahid itu satu, ada nol, ada dua setelahnya. Tapi kalau ahad, enggak. Dia enggak ada nol, enggak ada dua, tiga, empat setelahnya. Ahad itu artinya esa, unik. Tidak mungkin ada yang serupa dengannya. Makanya disebut karakter Allah yang keenam ini adalah wahdaniyah. Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Sifat Allah yang berikutnya adalah qudrah, Maha berkuasa. Kalau Allah punya sifat yang 6 tadi, wujud, qidam, baqa, berbeda dengan siapapun juga, berdikari dan seterusnya. Terus dia tidak berkuasa, ya bukan Tuhan lah. Gak usah itu, manusia aja. Dia pejabat, sudah dilantik. Gagah perkasa, sudah pakai titel segala macam, hari pelantikan. Terus dia tidak mampu untuk menyuruh bawahannya sekedar untuk menambal jalan yang bocor di daerah Manggar. Misalnya, dia nggak mampu, dia nggak berani. Kita bilang apa hebatnya jadi pejabat, kan gitu. Pejabat harus punya power. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Tuhannya para pejabat, dia Tuhannya manusia, dia pasti memiliki kekuatan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia berkeinginan jadi, maka apapun terjadi dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, ada dalam kitab 40 Imam Nawawi. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seluruh manusia kalian dan seluruh jin-jin berkumpul untuk membahayakan seseorang, kalau Allah bilang enggak, aman dia. Aman itu, Pak. Sebaliknya, jin dan manusia bersepakat untuk menimpakan sebaliknya, bahagia atau tidak kepada seseorang. Kalau Allah bilang sebaliknya, tidak akan terjadi. Saya pernah nonton acara di TV apa dulu itu ya, RCTI ya kalau nggak salah. Judulnya Believe It or Not Replace. Believe It or Not. Saya kira ada itu. Di Google nanti cari aja. Jadi tentang orang yang ditembak dengan 17 tembakan. Dia ditembak dari jarak dekat oleh regu tembak. Dia dihukum mati. Ditembak gitu. Mati enggak dia? Bagi otak kita mati ya. Oh, dekat betul sini tempat. Enggak mati. Enggak. Hidup dia masih. Kenapa? Rupanya tembakan itu tidak ada yang satu pun mengena daerah yang mematikan dia. Meleset jantungnya di sini. Padahal 17 tembakan. Gimana menjelaskannya? Allah punya mau. Kalau dia mau, satu jagat mau bunuh orang.
Kalau Allah bilang enggak, dia akan aman. Aman itu, Pak. Begitulah takdirnya dan begitulah cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat Allah yang ketujuh, yaitu al-qudrah. Yang kedelapan iradah, berkeinginan. Kemudian yang kesembilan ilm. Yang kesepuluh haya, Allah Maha Hidup. Yang kesebelas sam'un, mendengar, melihat. Maksud saya mendengar. Kemudian basarun, Maha melihat. Dan yang ini pelajaran hari ini, kalam Allah, berbicara. Makanya kita dengar kalamullah ya, firman atau bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita fokus ke tema ini. Al-Qur'anul Karim yang kita baca itu, yang diturunkan di bulan Ramadan, yang disampaikan Nabi kepada kita umatnya ini, kan kadang-kadang kita sebut dengan Al-Qur'anul Karim. Kadang-kadang kita sebut juga dengan kalamullah, kan gitu ya, kalamullah. Kalau di Timur Tengah biasanya disebut dengan mushaf. Jadi Al-Quran, kalamullah, mushaf, sama dia. Cuma kita mau bertanya gini, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Itu dia, itu temanya. Al-Quran yang kita taruh di masjid ini, kita taruh di rumah kita baca harian itu makhluk atau bukan? Gimana bapak-bapak menjelaskan? Ini hati-hati, ini masalah sensitif. Al-Quran sebagai sebuah produk cetakan yang dicetak, Pak. Bentuk kertas, ada tulisan gitu ya, ada harokatnya, itu makhluk. Buatan kan, Pak? Di kaligrafi. Dicetak oleh percetakan Toha Putra Semarang, Syamil Bandung, cetakan ya. Sesuatu yang dicetak dibuat berarti makhluk. Jadi kalau kita bilang Al-Quran sebagai mushaf, sebagai kitab suci, itu makhluk. Tapi perhatikan sekarang. Tapi substansi Al-Quran, maksudnya kandungan Al-Quran, itu bukan makhluk, Pak. Itu kalamullah. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam dalam artian begini. Biar mudahnya begini, Pak. Saya bicara tentang satu tema tentang bagaimana penghijauan yang diperlukan untuk pembangunan di IKN. Saya ngomong gitu. Umum aja saya ngomong. Ini namanya kalam saya, omongan saya. Nanti kemudian wartawan menyimpulkan perkataan saya itu dalam bentuk tulisan, Pak. Pak Muslim Gunawan kemarin presentasi di IKN tentang penghijauan yang penting untuk ibu kota baru, misalnya begitu. Ditulislah dalam bentuk kalimat. Dan apa hubungannya dengan Al-Quran? Kalimat-kalimat yang ditulis itu kan produk manusia, ya kan, Pak? Nah, dia tulis tuh, produk tulisan wartawan ya. Tapi apakah itu yang saya sampaikan? Bukan. Tapi substansinya dia berusaha menangkap apa yang disampaikan oleh saya dalam bentuk huruf-huruf. Itulah Al-Quranul Karim. Jadi saya ulang. Al-Quranul Karim sebagai sebuah produk manusia, betul dalam bentuk kitab yang tertulis. Ada harokatnya, ada titik komanya, itu produk manusia semua, makhluk. Dalam artian, dicetak dia kan. Tapi substansinya dari Al-Quranul Karim, itu bukan makhluk, itu kalam Allah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin rahimakumullah? Ini ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ada akidah namanya akidah Mu'tazilah. Ini kacau. Dia bilang apa? Kalam Allah, baik Al-Qur'an atau substansinya atau isinya, semuanya adalah makhluk. Makhluk itu. Mau isi, kandungannya, mau tulisannya, semuanya makhluk, nggak bisa dipisah-pisah. Dan ini bikin fitnah, Pak. Zaman Mu'tazilah masih berkuasa di Baghdad. Siapapun ulama yang tidak setuju dengan pendapat Mu'tazilah ini, dia bunuh. Ada yang ditangkap. Salah satunya adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal ini saking menentang pendapat itu, sampai-sampai beliau dipukul, dihajar habis-habisan, kemudian dipenjara lama sekali, termasuk Imam Syafi'i, imam kita Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara.
itu adalah imam yang menolak klaim Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu baik kalamnya adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Baik. Kemudian sifat yang ke-14, Allah itu qadir, yaitu zat yang maha kuasa. Sifat yang ke-15, Allah itu murid, zat yang maha berkehendak. 16, Allah itu alim, zat yang maha mengetahui. Sifat yang ke-17, Allah itu hayy, zat yang maha hidup. 18, Sami', Allah zat yang maha mendengar. 19, Basir, Allah adalah zat yang maha melihat. 20, Mutakallim, Allah adalah zat yang maha berbicara. Selesai sudah dari tema sifat Allah yang 20. Sekarang mari kita lihat, ada sifat Allah namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat terserah Allah. Allah mau begitu, iya, nggak begitu juga iya. Kita dengarkan bagaimana nazim ini membaca syairnya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Dan boleh bagi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan keadilannya meninggalkan segala hal yang mungkin terjadi atau melakukannya. Misalnya, adapun sifat boleh bagi Allah adalah melakukan segala hal yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Maka dari itu, setiap orang yang baligh dan berakal wajib meyakini bahwa boleh bagi Allah menciptakan dan menentukan apa yang akan diciptakannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ini salah satu bentuk sifat jaiz terhadap Allah. Boleh-boleh aja. Misalnya Allah mau menciptakan A, tidak mau menciptakan B, terserah Allah kan? Ini namanya sifat terserah Allah. Apalagi Allah menciptakan yang Dia haramkan, boleh enggak? Boleh aja. Allah menciptakan sesuatu yang Dia suka dan Dia tidak suka, terserah Allah. Misalnya apa? Sapi siapa yang menciptakan? Allah. Ayam siapa yang menciptakan? Allah. Sekarang saya tanya lagi, anjing siapa yang menciptakan? Allah kan? Babi siapa yang menciptakan? Allah. Ini terserah Dia. Kalau kita bilang, diciptakan tapi diharapkan juga sama Allah, gimana ini? Terserah Allah. Terserah itulah ini sifatnya, namanya sifat jaiz. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menciptakan apapun, Dia tidak mau menciptakan apapun, itu terserah Allah. Nah, bahasa Arabnya adalah jaiz. Sifat yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sifatun jaizatun. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Termasuk apa? Memilih nabi. Orang Quraisy itu pernah komplain sama Nabi Muhammad SAW. Kata dia, kenapa kamu yang jadi nabi? Kenapa nabi itu bukan dari kalangan kami saja, orang-orang kaya, gagah-gagah, keturunan baik-baik, berduit semua. Ini orang Quraisy komplain dia. Kenapa Allah malah menjadikan kamu jadi nabi? Lihat nabi itu, lahir dari keluarga tidak terlalu mapan. Kemudian lagi yatim piatu, itu ya, bukan dari kalangan pembesar Quraisy. Apa masalahnya? Allah pilih siapa yang Dia kehendaki. Dzalika fadlullah. Itulah keutamaan yang Allah berikan, yu'tihi may yasha, kepada siapapun yang Dia inginkan. Nah, kalau kita menemukan ayat-ayat seperti itu, maka kita ingat pelajaran hari ini. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah jaiz, terserah Dia mau melakukan apapun atau tidak melakukan apapun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita masuk ke tema yang baru. Tolong diperhatikan. Judulnya adalah mengenal para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana kita cerita bahwa sifat Allah itu tidak ada batasnya. Pokoknya apapun yang indah itu sifat Allah.
Namun supaya memudahkan kita untuk menghafal sesuatu yang tanpa batas, kita kumpulkan menjadi 20 sifat, maka ketika berbicara tentang Nabi, kita sama juga. Nabi itu semua sifat yang indah ada pada Nabi. Cuma kan kita nggak sanggup untuk mengekspresikan semuanya kan. Makanya dicukupkan oleh para ulama 4 saja. Apa saja itu? Di sini dia sifatnya. Ursila anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang bersifat cerdas, fatanah. 2, sidik, jujur. 3, tabligh, penyampai. 4, amanah, dapat dipercaya. Nah, hafalkanlah. Sifat para nabi memang tidak terbatas, semuanya indah. Tapi untuk memudahkan kita kumpulkan menjadi 4 sifat tanpa maksud untuk membatasi. Perhatikan ya, 4 sifat itu bukan maknanya membatasi 4 saja, enggak. Untuk memudahkan saja. 1, fatonah. 2, sidik. 3, tabligh. 4, aman. Udah ya, hafal deh, ulang. Nggak hafal dia. Ustaz bantu ya. Sidik. 2, sidik. Yang pertama fatonah. 2, sidik. Yang ketiga tabligh. Yang terakhir aman. Oke ya, udah 4. Ini sifat para nabi kita ridwanullahi alaihi. Kita mulai dari sifat yang pertama, sifat fatonah, cerdas. Para nabi nggak ada yang bodoh, Pak. Para nabi nggak ada yang bodoh, bungul, goblok, nggak ada. Nabi itu semuanya cerdas, pinter. Mau bukti? Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu cerdas orang. Kita ketemu kisah tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Itu semua cerita tentang kecerdasan. Dia ahli debat Nabi Ibrahim. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu pergi diam-diam ke tengah lapangan, di mana di tengah lapangan itu berkumpul para berhala, patung-patung yang terus disembah oleh para kaumnya. Setiap bulan mereka ngumpul di sana setiap pagi untuk sembahyang ke arah patung itu. Banyak patungnya. Ibrahim kemudian ngambil kapak, kemudian dihancurkannya sama berhala di tengah lapangan itu. Kemudian dia gantungkan kapak itu di leher patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Paling gede. Paginya Ibrahim ditangkap. Rupanya ada yang ngintip kelakuan dia semalam. Hampir aja dipukulin Nabi Ibrahim. Dan dia masih muda waktu itu. Kata orang kampung, kenapa kamu hancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, lah kenapa saya? Kalau bukan kamu siapa? Coba kamu lihat itu. Buktinya kapak 212 naga gede. Spiro Sablon. Kapaknya itu digantung di mana? Patung yang paling gede. Tanyakan dia. Apa kata orangnya saat itu ada? Gila gak kamu Ibrahim? Ini kan patung nggak bisa berbicara, nggak bisa bergerak. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan patung-patung yang kecil? Kata Ibrahim, yang goblok saya atau kalian? Sudah tahu patung ini nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kalian sembah? Gitu. Lihat cerdasnya Ibrahim alaihissalam. Nah itu lihat, tidak mungkin bisa begitu kecuali orang yang cerdas. Ini kata Allah menggambarkan kecerdasan Ibrahim. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Surat Al-An'am ayat 83. Artinya, dan itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Siapa lagi Nabi yang hebat? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu, hadirin rahimakumullah, dia terkenal sebagai Nabi yang ahli membaca prediksi masa depan. Nabi Nuh itu tahu kapan akan terjadi, tentunya dengan izin Allah akan terjadi banjir.
Dan coba perhatikan, Nabi Nuh itu diketawain orang ketika dia bikin kapal, bukan di pinggir pantai kan? Pernah baca cerita Nabi Nuh? Dia waktu bikin kapal, dia bikin kapalnya di puncak gunung. Bilang orang, gila kamu Nuh. Kata Nabi Nuh, kemudian orang mengetawain Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Siapa yang tertawa pertama kali, dia akan menangis terakhir kali. Dan saya yang akan tertawa. Benar. Terjadilah perdebatan antara Nabi Nuh dengan kaumnya tentang keimanan, tentang keesaan, tentang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah kaumnya. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana akhir dari kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tenggelam di telan banjir badang. Allah menggambarkan kisah itu, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Dan orang-orang kafir itu berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berdebat dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ngancam lagi orang kafir ini. Apa yang dilakukan Nuh setelah itu? Dia baca doa. Ada yang hafal doa Nabi Nuh? Doa Nabi Nuh ini dibaca setelah 950 tahun berdakwah dan yang beriman gak sampai 100 orang. Capeknya Nabi Nuh 950 tahun. Yang masuk Islam, yang beriman pada Nuh gak sampai 100 orang. Bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun beliau berdakwah? 23. Berapa yang masuk Islam ketika beliau meninggal dunia? Sekitar 14.000 orang lebih. Banyak itu. 2-3 tahun aja. Dalam riwayat lain 140.000 orang. Banyak itu. Nah, coba kita perhatikan. Saking jengkelnya Nabi Nuh ini. 950 tahun cuma seiprit aja yang masuk Islam. Dia baca doa. Apalagi diancam sama kaumnya. Kata Nabi Nuh apa? Dengarkan doa Nabi Nuh. Doa orang jengkel sudah. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan, jangan biarkan bumi ini menjadi tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Hancurkan aja ya Allah, tenggelamkan ya Allah. Innaka intadharhu yudhillu ibadak. Kalau kamu biarkan mereka seperti itu, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak melahirkan generasi dan keturunan kecuali orang-orang kafir dan brengsek saja. Apa akibatnya? Nggak tunggu lama Pak, banjir badang menerpa seluruh atau sebagian dari bola bumi ini, tenggelamnya kaum-kaum yang kafir pada Nabi Nuh, termasuk anak yang dicintai oleh Nuh alaihi salam. Itu cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Siapa lagi cerita tentang para nabi yang hebat? Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi yang paling brilian, paling jenius. Sifat nabi yang kedua adalah sidqun, jujur. Nabi nggak pernah bohong. Nabi orangnya jujur. Betul dia katakan betul, salah dia katakan salah. Siapa di antara nabi yang jujur? Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya atau jujur, dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Dan jujur ini menjadi karakter yang indah dulu dan sekarang. Orang kalau jujur itu dicintai Pak, disukai. Pedagang yang jujur, kata Nabi, bersama dengan para nabi di surga. Sampai segitu loh. Jujur adalah sebuah karakter yang diberikan Allah kepada para nabi dan diberikan oleh Allah kepada manusia asal dia dekat dengan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kasih karakter jujur. Siapa di antara sahabat yang dipanggil dengan sahabat yang paling jujur? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan jujur itu bahasa Arabnya sidqun. Abu Bakar jujur, membenarkan, jujur terhadap apa yang dia dengar, dia lihat dari Al-Quran dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karakter yang ketiga dari para nabi adalah tabligh. Tabligh itu pandai menyampaikan idenya, pandai menyampaikan apa yang diperintahkan atasnya. Itu namanya tabligh. Ada seorang nabi, dia punya masalah dalam hal tabligh. Tapi dia kemudian berdoa pada Allah supaya kekurangan dia dalam tabligh lisan itu tergantikan dengan saudaranya. Siapa nabinya? Nabi Musa alaihi salam. Jadi dia curhat sama Allah. Nabi Musa itu lisannya apa ya? Komunikasi lisannya kurang-kurang gitu. Karena itu dia sadar di saat yang bersamaan Allah nyuruh dia berdakwah dengan tabligh ke Firaun. Bingung dia. Akhirnya dia baca doa, ya Allah, ada dalam Al-Quran, ij'alni Haruna akhi, ushdud bihi azri. Ya Allah, tutupi kekurangan aku dalam dakwah ini, dalam tabligh ini. Jadikan Ibrahim sebagai pendampingku katanya. Dan setelah Nabi Musa membaca doa itu, maka Allah melantik Harun alaihi salam juga untuk menjadi nabi. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa nabi yang menjadi nabi gara-gara permohonan atau permintaan adiknya? Jawab, Nabi Harun alaihi salam. Harun dengan Nabi Musa itu kan adik kakak. Jadi dia ada 3 saudara. Yang paling tua namanya Maryam. Tapi bukan Maryam ibunya Isa ya, ini Maryam yang lain. Maryam. Yang kedua Harun, anak yang paling bontot, yang paling bungsu adalah Musa alaihi salam. Justru Musa yang lebih dulu jadi nabi, adiknya si bungsu ini. Baru kemudian karena kekurangan lisannya dalam hal tabligh, dia mohon sama Allah agar abangnya juga dijadikan nabi. Kenapa dia milih Harun? Karena Harun itu komunikasi verbalnya bagus, Pak. Pilihan katanya indah. Dan orang Yahudi kalau ingin mendengar petuah dari Musa, mereka mendengarnya melalui Musa atau secara lebih indah lagi disampaikan oleh Harun alaihissalam. Baik. Sifat para nabi yang lain adalah amanah. Amanah ini artinya terpercaya. Amanah artinya ketika dikasih titipan A, dia sampaikan A. Ketika disuruh catat B, dia catat dengan B dan disampaikan dengan B juga. Tidak ditambah, tidak dikurang. Itu maksudnya amanah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh para nabi untuk membacakan ayat-ayat dalam kitab sucinya, para nabi itu mengambil ayat itu dari malaikat Jibril, disampaikan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang. Dan tahukah kita bahwa nama kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang terpercaya, orang yang aman. Pernah enggak dengar cerita? Abu Lahab, Abu Jahal itu bencinya setengah mati kepada Nabi ketika Nabi berbicara tentang tauhid, berbicara tentang Islam. Tapi mereka tetap dekat dengan Nabi kalau berbicara tentang nitip-nitip amanah. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Kalau bisnis kan dia suka pergi ke Yaman, pergi ke Syria. Terus rukonya bos-bos ini siapa yang jagain? Nabi Muhammad, Pak. Iya. Nabi Muhammad masih muda. Kata Abu Jahal, mat. Muhammad maksudnya. Kalau orang balik papan, kenapa orang disingkat-singkat? Sini kamu. Datang Nabi. Kenapa? Saya mau pergi berdagang keluar kota ke Syria atau ke Yaman, kamu tolong jagain ya. Itu Nabi loh, Pak. Iya. Kenapa kata mereka? Di seluruh kota Mekah ini tidak ada orang yang amanah dan kami percaya kecuali kamu. Itu sudah. Bahkan dalam sirah Nabi diceritakan, Abu Jahal pernah bilang begini ketika ditanya sama temannya. Kata temannya itu, Abu Jahal maksudnya. Abu Jahal, kamu betulkah kamu tidak suka sama Muhammad? Dia bilang apa? Aku tuh sebenarnya suka sama dia. Orangnya, dia di kalimatnya, orangnya amanah, jujur, tidak pernah bohong. Terus kenapa kamu tolak? Yang ku tolak itu dakwahnya. Coba Pak. Oh ini kan Pak, ini kalau orang Indonesia sebut apa? Benci tapi rindu. Kalau Nabi bicara tauhid, enggak suka. Tapi ini orang amanah, bingung juga dia. Nah ini dia cerita tentang Nabi amanah.
Saya ingin stop membicarakan masalah amanah ini begini ya, hadirin rahimakumullah. Kenapa bisa ada orang membenci Nabi di satu sisi, mencintai Nabi di sisi lain? Orang kafir. Karena ternyata Nabi itu sebelum dia gembar-gembor berbicara tentang saya seorang Nabi, ini janggut saya, ini celana cingkrang saya, ini sholat khusyuk saya, ini ayatnya, ini hadisnya. Beliau nggak bicara itu Pak sebelumnya kepada orang lain. Tapi beliau menampilkan apa terlebih dahulu? Akhlak. Keindahan budi pekerti. Karena yang dipahami masyarakat kita kan itu dari kita. Urusan kamu celana cingkrang, urusan kamu berjanggut, urusan kamu sholat khusyuk, itu kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi urusan kamu murah senyum, urusan kamu suka traktir teman, urusan kamu friendly kalau kerja bakti nongol, gitu ya. Kalau olahraga bareng hadir, enak gitu orangnya cair di masyarakat. Itu kan yang jadi catatan kita. Urusan kamu, itu urusan kamu dengan Tuhanmu. Saya lebih perlu kedermawanan kamu, kan begitu. Ini yang menjelaskan kenapa kadang-kadang ada orang Islam taat beragama gak disukai sama masyarakatnya. Kenapa? Karena yang dia tampilkan bukan akhlak, Pak. Yang dia tampilkan adalah ketaatan dia dalam beribadah. Tapi begitu bicara akhlak, aduh orang kampung mainannya aja masjid, tapi judesnya minta ampun. Kan ada yang ngomong gitu, Pak. Nabi coba ngajarkan kita berbeda. Yang diajarkan Nabi ini adalah akhlak. Sebelum dia mengklaim diri, akulah Nabi. Enggak. Makanya kenapa Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan nitipkan barang dagangan rukonya kalau ditinggal keluar kota sama Nabi. Kenapa? Di kota Mekah ini nggak ada yang berakhlak, bijak, amanah, jujur, kecuali kamu Muhammad titip. Tapi kamu jangan ngomong akidah ya, itu aja sudah. Ini kalau bahasa manajemennya, apa bahasa manajemennya? Sell yourself before your idea. Ada yang paham? Sell yourself before your idea. Jual diri Anda, akhlak Anda, pesona pribadi kita sebelum Anda menjual ide Anda. Orang manajemen tahu ini. Kita kadang-kadang berkuar, akulah orang baik. Mana ini dadaku, mana dadamu. Gitu ya. Ini janggutku, mana janggut. Sementara kelakuan, senyum gak enak dilihat, bertetangga gak tegur. Itu yang orang lebih paham. Gak setuju Pak? Setuju. Karena ini adalah akhlak yang mulia. Nah ini dia yang dimaksud dengan amanah di sini. Kita ulang ya. Ada 4 karakter kenabian. Yang pertama sidik. Yang kedua sidik itu artinya jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah. Ini berlaku kepada semua Nabi Allah dan terlebih lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang, nah yang menarik di sini, para nabi ini selain dia memiliki sifat yang tadi, nabi itu ternyata boleh-boleh punya juga sifat yang kita sebut sifat boleh-boleh aja terjadi pada nabi. Bisa saja terjadi pada nabi. Dengan catatan sebagai berikut. Coba perhatikan. Ketika kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW, kita sedang berbicara tentang 2 pribadi yang ada pada satu orang Nabi loh Pak. 1, beliau sebagai seorang Rasul lengkap dengan mukjizatnya. Yang kedua, kita bicara tentang dia sebagai seorang manusia biasa. Lengkap dengan tulang, lengkap dengan hidung dengan 2 lubang, lengkap dengan kulitnya, yang kalau kena lempar benjol, yang kalau bersedih menangis. Itu dia Pak. Saya ulang biar kita paham. Ketika berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita sedang berbicara tentang 2 hal. Sisi beliau sebagai Nabi, yang kedua, sisi beliau sebagai manusia biasa. Perhatikan ya. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi, kita disuruh meneladani beliau sebagai Nabi atau sebagai manusia biasa? Sebagai manusia biasa, Pak. Kalau kita disuruh meneladani Nabi sebagai Nabi, nggak mungkin. Kenapa? Anda harus punya mukjizat. Nabi kan harus punya mukjizat. Harus mampu keluar air dari jari jemari ini. Berapa? 300 sahabat mau wudu gak ada air. Akhirnya Nabi begini, ambil mangkok diisi air. Baru Nabi, keluar air di sini. Bisa nyontok?
Nggak bisa kan, Pak? Itu Nabi. Nabi bulan yang lalu Isra Mi'raj ke langit. Ada yang bisa terbang ke atas? Nggak bisa. Kita bukan Superman. Mana lagi? Nabi apa namanya? Dapat wahyu, kita bukan. Tidak, ini kita berbicara tentang sosok kenabian ini pada Nabi Muhammad SAW, juga pada Nabi yang lain. Bahkan orang Yahudi ketika disuruh mencontoh Musa, dia disuruh mencontoh Musa sebagai sosok Musa Nabi. Musa sebagai manusia. Bukan Musa sebagai Nabi. Kalau Musa sebagai Nabi, bingung orang Yahudi. Kenapa? Tongkatnya Musa bisa berubah menjadi ular yang besar. Dan dengan tongkat itulah dia bisa memukul laut, membelah dua. Nggak bisa kita. Nah, jadi yang disuruh Allah ketika dia berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian semua pada diri sang Rasul teladan yang baik. Itu bukan sebagai nabi, tapi sebagai manusia. Makanya Nabi bilang apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat. Itu manusia kan yang sholat. Gitu. Disuruhnya kita khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku cara kamu melaksanakan manasik haji dan umroh. Diajarinya kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu manusiawi semua kan, Pak? Diajarinya kita untuk mengambil sebab musabab. Kalau berperang Nabi itu, dia pakai baju apa? Baju besi kan? Nabi perang itu pakai baju besi, Pak. Seandainya kita, dan itu jadi teladan supaya kita kalau berperang lagi atau pergi kemanapun jarak jauh naik motor pakai helm. Ambil sebab musabab. Nggak pakai helm hancur kepalanya. Coba seandainya kita disuruh meneladani Nabi sebagai Rasul. Nggak perlu itu pakai baju zirah Nabi. Iya kan? Dia bisa saja berdoa, ya Allah jadikan tubuhku kebal. Makbul nggak kira-kira, Pak? Makbul doa Nabi. Tapi kenapa Nabi tidak menjadikan itu seperti itu? Dia dalam perang Badar, dia dalam perang Uhud, sampai perang Uhud itu baju zirahnya robek-robek, Pak, baju besinya. Karena diterpa dengan hujan lembing dan panah, ditombak dan seterusnya. Untuk menunjukkan bahwa yang kamu teladani ini wahai manusia adalah manusia juga yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau sedih dia menangis. Anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim Alaihissalam. Anak Nabi masih kecil, usia 1 tahun. Terjadi wabah di Mekah, meninggal dunia. Nangis Nabi, berurai air mata di kuburnya itu. Seorang sahabat melihat, kok nangis? Gitu. Kira sahabat Nabi itu gak nangis gitu ya. Hebat gitu. Apa kata Nabi? Ya wajar. Bukankah kalau hati bersedih air mata jatuh? Bukankah kalau ketakutan kita akan merasa goncang? Wajar manusiawi. Itu Nabi kah yang sedang menangis atau manusia biasa? Manusia biasa yang Nabi tentunya. Tapi kita disuruh meneladani kemanusiaannya bukan untuk mengikuti mukjizat kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa saja yang boleh terjadi pada diri seorang Nabi? Belum ya? Kasih kode nanti. Lihat puisinya. Wajaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Adapun sifat jaiz, maksudnya sifat yang boleh terjadi pada Nabi adalah sifat-sifat manusiawi. Belanja di pasar, mati, kawin, boleh kan Nabi? Kawin, apalagi luka dalam peristiwa Taif, Nabi berdarah-darah kakinya. Itu mungkin terjadi pada seorang Nabi. Yang tidak mengurangi kemuliaan mereka sedikit pun, seperti sakit dan tidak begitu parah. Nabi boleh sakit nggak? Boleh lah. Nabi Ayub sakit. Nabi Muhammad luka. Apalagi? Nabi Yakub hampir buta. Anaknya Yusuf hilang kan? Nah itu lihat. Nabi Yusuf aja sampai dibuang ke dalam sumur. Berarti boleh dong hal-hal begini terjadi pada seorang Nabi. Gitu ya. Baik. Ini waktu sudah habis. Kita akan selesaikan tema ini Ramadan ya. Nah kalau setelah Ramadan kayaknya. Karena jadwal kita akan berubah insya Allah. Kita akan selesaikan setelah Ramadan. Tapi ini memang harus panjang cerita tentang
bahwa seorang nabi itu mungkin tertimpa tema-tema yang begini, dan itu boleh lah. Nabi itu sakit, nabi itu janji mau mukul istrinya, kan ada itu Nabi Ayub, kalau aku sembuh nanti kupukul istriku. Tapi kan Allah kemudian mengubah dengan ambil rumput, pukul ke istrimu supaya tidak menyakiti istrimu. Kan ada itu dalam Al-Quran, ada cerita tentang masalah itu. Jadi tema-tema seperti ini tidak menggugat kenabian para nabi, karena yang dilakukan ini adalah tema-tema yang mungkin terjadi kepada seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin rahimakumullah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mari kita berdoa untuk arwah Muhammad Ghaza Ibrahim, Masya Allah ada nama Ghazanya, bin Rahmadi Akbar. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah, dan beliau menjadi tabungan orang tuanya kelak yang akan dipanen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir li akhina Muhammad Ghaza Ibrahim bin Rahmadi Akbar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu ya arhamar rahimin. Rabbana da'awnaka kama amartana fastajib du'aana kama wa'adtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.